Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MI Channel dimanapun berada, salam kompak, salam sehat selalu. Semoga sahabat MI Channel dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini MI Channel melaporkan kegiatan PD Al-Wasliyah Kabupaten Batubara melepaskan ratusan siswa-siswi terdiri dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Swasta Desa Pakam, Kecamatan Medanras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa 31 Mei 2022. Selain pelepasan ratusan siswa-siswi dari sekolah tersebut, kegiatan ini dirangkai dengan penepung tawaran calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Yuk kita simak kegiatan pelepasan dan tapung tawar haji di halaman Madrasah Desa Pakam, Kecamatan Medanras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Semakin dekat, kini tibalah saatnya. Tibalah saatnya kami berdiri untuk menggapai asa yang lebih tinggi, untuk menghadapi tantangan masa depan, menggapai cita-cita mulia di hadapan. Selamat tinggal guru-guruku. Selamat tinggal teman-temanku. Selamat tinggal semuanya. Mohon jangan lupakan kami. Terima kasih kepada dewan-dewan guru yang mana dahulunya ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun di sekolah ini, yang mendidik, mengajar daripada anak kami tersebut. Apalagi tanpa kami sepengetahuan orang tua, anak kami ada yang agak nakal, yang sulit untuk disampaikan. Kami sekali lagi mohon maaf yang seluas-luasnya, karena kami tahu dimana yang dikatakan oleh Al-Ustadz tadi, ini sekolah bukan kaleng-kaleng, ini sekolah Al-Quran lebih tinggi lagi. Jadi kalau dahulu kita pun ada juga mendengar itu,
sekolah ini tempat pelarian, tak lulus sana masuk ke sini. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah ya, saya perhatikan lebih daripada yang lain. Makanya nanti anak kami melalui orang tua dari sanawiyah melompat aja ke sini, nggak jauh, lebih kurang 10 meter, melanjutkan ke jenjang al-wasliyah. Karena kita tahu bahwasanya di tempat inilah bahwasanya pendidikan agama lebih luas dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Bukan sekolah umum itu tidak baik, tapi ada yang lebih terbaik lagi. Artinya para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, namun janganlah kita hanya menumpukan saja kepada guru-guru yang ada di sini. Saling kerjasamalah kita antara wali murid dengan guru untuk mendidik anak kita. Di sekolah kita percayakan kepada guru-guru kita. Di rumah kita pula yang mendidiknya atau yang menyampaikannya. Saling kerjasama, ada job declaration-nya. Ya. Supaya apa? Semuanya akan berjalan dengan lancar. Everything is running well. Ada nih. Jadi selama hari ini sekali lagi saya sampaikan para ibu dan bapak wali murid, ya, nggak usahlah jauh-jauh kita. Di sebelah sini al-wasliyah ada, sanawiyah ada, al-wasliyahnya, tinggal menyambung saja. Yang tadi dikatakan penerimaan tak begitu banyak, yang sudah ada 50 orang, lebih kurang segitu lagi, sudah 70 orang udah, berarti tinggal lebih kurang 50 orang lagi, udah itu wassalam. Pendidikannya yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya insya Allah nanti mereka lebih berguna di hari kemudian kelak. Dengan pendidikan ini maka ya hidup kita bisa nyaman, tenang, tentram. Untuk itu lanjutkan saja apapun masalahnya yang terjadi, ya kita dapat ya melanjutkan anak kita sehingga anak kita nanti ya memperoleh pekerjaan. Pendidikan sangat penting bagi kita semua. Untuk itulah kami di Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Desa Pakam, alhamdulillah dalam kurun 5 tahun ini kami sudah banyak menerima siswa, bahkan menolak. Tadi dapat catatan bahwa Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Desa Pakam sudah menerima 67 siswa. Ya. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat besar bagi kami, yang patut kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan hal yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepada anak-anak kami yang akan diwisuda atau dilepas pada hari ini, sedikit pesan yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah kalau kita memiliki figur yang sangat agung dan sangat mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh dan kita tauladani. Kita baca biografinya, kita baca sirahnya, perjalanan hidupnya kita kaji dan kita amalkan. Namun di samping itu juga bagi anak-anak kami dari alumni Al-Jamiatul Wasliyah ada satu tokoh juga yang patut kita teladani, yaitu seorang yang termasuk daripada pengurus Al-Wasliyah yang telah mendahului kita, atau termasuk juga pendiri Al-Wasliyah, yaitu Muhammad Arsyad Thalib Lubis, yang hari ini juga kita diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia dan masih dalam perjuangan. Kenapa saya katakan demikian? Muhammad Arsyad Thalib Lubis sebagai seorang syekh, seorang mu'alim, seorang pengajar, bukan saja sebagai seorang pendidik, tapi lebih daripada itu beliau juga merupakan seorang dewan perwakilan rakyat pada masanya. Tepatnya pada waktu itu adalah Partai Masyumi. Demikian juga pada akhir hayatnya beliau menduduki jabatan-jabatan yang begitu penting di dalam kehidupan, khususnya di Sumatera Utara. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah
Kita tahu dalam sejarahnya Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu tidak pernah melakukan pembelajaran atau mengenyam yang namanya pendidikan dari luar negeri. Beliau adalah murni pendidikannya dari dalam negeri dan terkhusus hanya di Sumatera Utara. Dan kita tahu adalah salah satu gurunya yang ada di Sumatera Utara itu adalah Syekh Hasan Maksum. Apa yang dapat kita pelajari dari itu? Ketika kita menginginkan untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang memang bisa diperhitungkan di dalam masyarakat, bukan kita harus keluar negeri. Dari dalam negeri ini juga kita sudah banyak mendapatkan sumber-sumber yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang alim. Walaupun kita punya keterbatasan dana, keterbatasan biaya misalnya, tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi sukses. Di antaranya adalah tetaplah belajar. Belajar bukan dalam bentuk pendidikan formal, tapi juga dalam bentuk pendidikan yang non formal, seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Arsyad Muhammad Thalib Lubis tersebut. Muhammad Arsyad Thalib Lubis tersebut. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau sebagai seorang politikus sekaligus menjadi seorang pendidik. Ini juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh generasi yang akan datang. Dunia politik adalah merupakan dunia yang sangat penting. Memang ini merupakan tugas yang sifatnya fardu kifayah. Tapi walaupun fardu kifayah, itu harus kita laksanakan supaya apa? Supaya tanggung jawab daripada seluruh masyarakat dapat tuntas dengan paksana fardu kifayah tersebut. Demikian juga sebagai pendidik, kenapa kita harus menjadi pendidik semuanya? Karena kita adalah merupakan orang-orang yang diamanahkan generasi yang akan datang untuk bisa menjadi lebih baik adanya. Hadirin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kepribadian dimiliki oleh Muhammad Arsyad Thalib Lubis diantaranya adalah ketika dia di akhir-akhir kehidupannya, ketika dia ditawarkan untuk menjadi ketua majelis ulama, dia tolak. Ketika dia diberikan gelar profesor oleh Dewan Dakwah Islamiyah, dia tolak juga. Karena dia berpikir bahwa kesempatan untuk melakukan hal-hal itu memang sudah tidak memungkinkan lagi. Karena umurnya sudah diambang daripada akhir daripada kehidupan. Dengan segala kerendahan hatinya dia tolak itu semua. Untuk apa? Untuk bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya berkiprah, baik di dalam dunia politik maupun di dalam dunia pendidikan serta dakwah. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, membaca biografi daripada pendahulu kita, pejuang kita adalah merupakan suatu yang niscaya bagi kita, karena itu merupakan jembatan bagi kita untuk menapaki hidup pada masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya dalam proses pendidikan ini. Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan, atas apa yang telah kami lakukan di madrasah ini. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Sadewa bin Idham, Khairani binti Sunardi binti Amiruddin, Khairun Nisa binti Muhammad Nuar, Ansha Harahap Darwanto, Muhammadi Miswandi, Muhammad Arya Ghazali bin Sahlan, Afsa LM, Muhammad Ikram Ariksa bin Heljihan bin Rahmat, Muhammad Nabila Huda bin Ramadhani binti Yusman, Naila Syafitri binti Nazifah Aulia Mat Yusuf, Nazwa Ekarianda binti Syahnan binti Supri Musa, Raihan Maulana Khairuddin Daman, Rani Yolanda binti Iskandar, Rapina bin Rizky Fauzan bin Sahlan, Rizky Rahman bin Alex Hadi Prayetno,
Alvin Anwati Modi, Fadila Ramadhani binti Wisnu, Syaidila Isya binti Idham Khalid, Sonia binti Abdullah Nur, Ika Agus Wulandari binti Wiswanto, Suci Ramadhani binti Ahmad, Nurul Hidayah binti Ahmad Sofia, Dwi Indah Febrianti binti Tuti Aswani, Tiana binti Iskandar, Widya Ningsi binti Rohanto, binti Irwan, Muhammad Fadila Rizki, Harus, Muhammad Rizki bin Muhammad Yusuf, Bagas Pinanda Putra bin Supriyadi, Alvin Anwardi bin Jumaidi, Supri bin Muhammad Saidi, Sebab tidak ada bakti terbaik, amalan terbaik yang akan kami nanti minta kepada Allah kecuali ibadah jariah yang telah kami berikan dalam bentuk pendidikan kepada anak kita. Terima kasih duhai anak-anak kami sekalian. Kalian adalah merupakan generasi-generasi terhebat. Kalian adalah merupakan generasi-generasi terbaik. Generasi harapan daripada umat ini, generasi harapan daripada agama ini. Teruskanlah gapai cita-citamu. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan ada kata mundur ke belakang. Apapun kondisinya, bagaimanapun posisinya, teruslah menuntut ilmu hingga Allah panggil kita untuk berjaya. Demikian Emi Channel melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara.